Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kasih sayangku kepada jamaah Uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga di hari Jumat subuh ini kita selalu mendapatkan syafaat, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita bersama-sama kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, dan kemahkan di dalam hati, serta kemahkan di dalam ruh kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Mari kita lanjutkan tentang Nur Muhammad yang selama ini terabaikan. Terabaikan yang bagaimana? Selama ini seolah-olah perjalanan kita sebagai manusia, seolah-olah kita terhalusinasi, terimajinasi, terbayang-bayang dari pelajaran-pelajaran syariat saja. Terbayang-bayang dari pelajaran-pelajaran dohir saja. Terimajinasi dari pelajaran-pelajaran dongeng-dongeng badan-badan saja. Kira-kira tanpa uripe Allah, badan ini akan bisa mengarungi keadaan-keadaan yang selama ini kita angan-angankan, kita bayang-bayangkan. Selama ini kita tertipu, seolah-olah hanya badan inilah yang jadi Tuhan. Seolah-olah badan inilah yang bisa mengarungi keadaan-keadaan, yang bisa mengarungi peristiwa-peristiwa, yang bisa mengarungi nur-nur yang diceritakan di dalam syariat selama ini. Seperti alam kehidupan ini, kemudian alam kematian, kemudian alam kubur, siksa kubur, alam barzah, menunggu sampai hari kiamat. Kemudian setelah kiamat semuanya menunggu kebangkitan. Setelah kebangkitan menunggu digiring ke akhirat. Kemudian setelah di akhirat digiring menuju alam hisab. Kemudian setelah dihisab sudah ditentukan baik buruknya, dimasukkan neraka, surga, baru ketemu Allah. Baru ketemu Nurullah secara langsung. Ini kan imajinasi, ayang-ayang, halusinasi diri manusia kita saja selama ini. Seolah-olah badan ini lebih perkasa daripada hidup. Seolah-olah diri manusia kita lebih kuasa mengarungi keadaan-keadaan, mengarungi ruang-ruang, mengarungi nur-nur yang diceritakan itu. Memang manusia tak mau kalah dengan Tuhannya.
seolah-olah tak ada peran Tuhan di balik manusianya. Karena manusianya telah lama jadi Tuhan. Manusianya telah lama jadi Allah. Karena manusianya telah lama jadi Allah. Manusianya telah lama jadi Gusti. Manusia telah lama jadi Romo. Manusia telah lama jadi Sang Yang Widi daripada Tuhan yang disembahnya. Karena selama ini hanya eto-eto iwai, imajinasi, halusinasi saja di dalam beragama dan menyembah, maka semua menjadi halusinasi semua. Jadi perjalanan-perjalanan itu seolah-olah itu besok terjadinya. Kematian, hari akhirat, Siratal Mustaqim itu besok. Kata iblis dan setan yang membisikkan di dalam hati kita. Kenapa? Karena nur selama ini sudah kita kuasai. Nurullah, Nur Muhammad sudah kita kuasai menjadi milik kita sendiri selama ini. Apa yang dimaksud Nurullah dan Nur Muhammad selama ini sudah kita kuasai, sudah kita hak miliki? Apa buktinya? Di dalam kehidupan ini buktinya bahwa kita adalah pemilik hidup kita sendiri. Kita adalah sebagai pemilik badan-badan kita sendiri. Itulah yang dimaksud kita selama ini menghakkuasai Nurullah dan Nur Muhammad menjadi milik iblis kita, menjadi milik setan kita, menjadi milik hawa nafsu kita selama ini. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan Nurullah dan Nur Muhammad sementara kita yang jadi Tuhan selama ini? Ya, semuanya akhirnya halusinasi, imajinasi, tertipu dan tersesat jalannya menuju Tuhannya. Karena yang kita tuhankan selama ini bukan Allah, yang kita ikuti selama ini bukan Nur Muhammad, tapi yang kita ikuti selama ini adalah syaitan yang selalu membangkang, yang selalu sombong kepada Tuhannya. Coba kita resapi di dalam hati kita, seolah-olah semua peristiwa dan seolah-olah semua kejadian itu adalah kejadian dan peristiwa kita masing-masing manusia sendiri-sendiri. Tanpa adanya Allah, tanpa adanya Nur Muhammad, alam semesta ini selama ini sudah kita kuasai sebagai milik kita. Apa buktinya alam semesta ini selama ini sudah kita hak miliki, sudah kita kuasai sebagai milik kita? Buktinya adalah Allah sebagai penciptanya Ra'ono. Allah sebagai penciptanya Adam. Allah sebagai penciptanya Goib. Allah sebagai penciptanya Ra-nyata. Yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang perkasa di dalam hati kita kan diri kita sendiri. Sebagai Tuhannya alam semesta ini. Seolah-olah hanya kitalah yang bisa menyaksikan segala sesuatu. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini merampas Nurullah dan merampas Nur Muhammad sebagai utusan. Sudah kita akui sebagai milik kita. Maka dari itu, butalah mata hati kita melewati keadaan-keadaan. Butalah mata hati kita melewati ruang-ruang yang dikatakan, yang disangka-sangka besok adanya itu. Buta menghadapi ruang kematian. Buta menghadapi ruang alam barzah. Buta menghadapi ruang siksa kubur. Buta menghadapi ruang hari kiamat. Buta menjalani ruang hari kebangkitan. Buta di dalam ruang hari akhirat. Buta di dalam ruang yaumul hisab. Buta di dalam ruang neraka. Buta di dalam ruang Siratal Mustaqim. Dan buta di dalam ruang
surga dan bertemu Allah, kita buta. Bagaimana mungkin bisa kita bertemu Allah sementara kita tak mau kalau kita tak jadi Allah? Bagaimana mungkin kita bisa bertemu Allah sementara kita tak mau meninggalkan kekuasaan, kewujudan, kehidupan di dalam hati kita ini sebagai hak milik Allah? Ya bagaimana mungkin kita bisa menyembah dan mengabdi sementara kita menyembah dan mengabdinya kepada iblis dan setan saja selama ini? Itulah yang membuat kita buta melewati ruang-ruang itu. Jadi untuk bersyahadat kembali bertemu dengan Nurullah dan Nur Muhammad, maka melewati ruang-ruang itu jangan nanti tidak ada lagi. Karena kita tidak ada, karena kita sudah mati, ya semuanya hancur lebur. Maka untuk melewati ruang kematian, ruang alam barzah, ruang siksa kubur, ruang hari kiamat, ruang hari kebangkitan, ruang yaumul hisab, ruang siratal mustaqim, ruang neraka dan surga itu harus kita lewati sekarang agar bisa berjumpa dengan wajahullah. Bila sudah bisa berjumpa, itulah yang dimaksud syahadat. Itulah yang dimaksud Islam yang kafah. Itulah yang dimaksud menyembah dan mengabdi kembali ke dalam surga bersama Adam. Kembali ke surga bersama ketiadaan. Kembali ke surga bersama kegoiban diri manusianya, bahwa yang ada hanyalah Allah. Jadi kita masuk Islam yang sesungguhnya Islam itu ya wajib menerobos nur-nur yang kita sangka, keadaan-keadaan atau perjalanan yang kita sangka besok adanya. Bila besok adanya, kalau kita sudah mati, mana mungkin adanya alam-alam itu ketika kita masih hidup untuk menuju pulang ke wajahullah, untuk bersyahadat, untuk beramal soleh. Beramal soleh itu di mana? Ketika kita sudah menyaksikan wajahullah, maka itulah amal soleh. Ketika sudah bertemu dengan wajahullah, bertemu dengan uripe Allah, maka apapun yang kau gerakkan itu sudah otomatis kembali kepada lillahi ta'ala. Itulah surga. Bisa bersyahadat kepada Nurullah dan Nur Muhammadnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih untuk mensunyi-sunyikan diri, menggelap-gelapkan diri, memati-matikan diri, menghancur-hancurkan diri, agar senantiasa kita bisa melesat melewati ruang-ruang itu menuju wajhullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang persiapkan hati Anda, diri Anda. Saya ajak mengarungi ruang-ruang itu. Saya ajak bersama melewati ruang-ruang itu agar
dapat segera berjumpa dengan wajhullah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kehidupan ini ada kematian. Kematian versinya manusia. Apa kematian versinya manusia? Kematian badan-badannya. Itulah yang dianggap mati oleh manusia. Akan tetapi bagi Allah, bagi Sang Pencipta, kematian itu bukan matinya badan. Bagi Allah kematian adalah kematian jiwa manusia. Kematian hati manusia yang keras melebihi kerasnya batu. Kematian kesadaran manusia bahwa manusia selama ini tidak bertuhan kecuali mentuhankan hawa nafsune dewe. Di dalam hatinya tak ada Tuhan, di dalam hatinya tak ada penguasa kecuali dirinya sendiri, kecuali iblis dan setan yang menyerupai diri hawa nafsu. Itulah yang hidup, yang berkuasa, yang wujud. Itulah kematian itu. Jadi kita selama ini sudah mati, tapi kita tidak merasa mati karena kita selama ini hanya mengartikan atau memahami sebuah kematian hanyalah versi hawa nafsu saja, versi dohiriyah saja, versi syariat saja. Inilah kita sudah mengarungi keadaan atau ruang kematian. Selama ini hati kita buta akan Allah, akan tetapi hati kita dan mata lahir kita selama ini hanya melek dengan urusan-urusan yang selain Allah. Urusan dunia, urusan bisnis, urusan ilmu, urusan amal, urusan ibadah, urusan kebanggaan, urusan kemuliaan, urusan-urusan tentang dunia. Itulah yang dimaksud kematian jiwa. Tidak sadar kita seolah-olah kita hidup di dunia ini sendirian tanpa Tuhan. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan yo awake dewe. Itulah alam kematian yang kita sangka-sangka itu besok terjadinya. Ternyata di sisi Allah terjadinya sekarang ketika kita masih berada di zaman jahiliyah seperti sekarang ini, termasuk saya. Jadi sampai kapan alam jahiliyah, alam kubur ini berakhir? Ya sampai turunnya Rasulullah. Ya sampai ketemu dengan hari kiamat, hari baiat, baru bangkit kerasulannya untuk melewati ruang-ruang yang selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setelah kita mati, setelah hati kita mati, keras melebihi kerasnya batu, maka kita dipendam, kita dikubur oleh hidup, oleh Allah, oleh uripe Allah. Di mana? Bukan dikubur di tanah-tanah yang di luar diri itu. Tapi kita dikubur di dalam badan-badan kita sendiri yang dari tanah ini loh yang dimaksud tanah kuburan. Badan inilah kuburan jiwa-jiwa manusia yang tersesat. Akhirnya di dalam jiwa kita dimasukkan ke alam barzah. Alam apa? Alam penantian. Menantikan, menunggu hari kiamat tiba. Apa maknanya? Setelah hati kita mati, dipendam di dalam kuburan, maka setelah itu disiksa, diazab di dalamnya karena kita tak ada iman walaupun sebiji darah selama ini kepada Tuhan yang telah menciptakan kita.
Di dalam alam barzah, begitu dahsyatnya matahari sedepah, kadang berkeringat hingga menenggelamkan kedua mata kaki di alam barzah, di alam penantian. Kadang berkeringat saking panasnya sampai menenggelamkan kedua lutut. Saking panasnya di alam barzah, di alam penantian, sampai menenggelamkan sampai sepusar, sampai sedagu, bahkan menenggelamkan diri kita sendiri di alam barzah saking panasnya dari matahari yang katanya sedepah itu. Bila kita menganalisa arti itu sebuah, seolah-olah itu nanti kejadiannya. Bagaimana mungkin nanti? Sekarang inilah kejadiannya. Kenapa? Karena kita selama ini di dalam dunia ini cintanya hanya kepada hubbud dunya. Kita disiksa selalu oleh apa-apa yang kita cintai. Kita cinta istri, ya disiksa oleh istri. Kita cinta anak, ya disiksa oleh anak. Kita cinta dunia, ya disiksa oleh dunia. Kita cinta ilmu, ya disiksa oleh ilmu. Kita cinta amal, ya disiksa oleh amal. Hingga menenggelamkan kesadaran-kesadaran kita di dalam bertuhan. Berarti alam barzah itu kapan? Ya sekarang, bukan? Sehingga menenggelamkan kita, sehingga tidak menyadarkan kita bahwa kita selama ini telah lama tersesat dari jalan Tuhan. Itulah peristiwa-peristiwa siksaan-siksaan alam kubur dan alam neraka. Jadi ketika di alam kubur kita selalu ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Ketika kita di dunia ini, ketika sedang sholat ditanya, wahai fulan, marrobuka. Tapi adanya kita selama ini tak bisa menjawab. Kenapa? Karena kita tidak mentuhankan Allah. Karena di dalam hati kita selalu mentuhankan hawa nafsunya sendiri. Mana mungkin bisa menjawab kemungkaran-kemungkaran kita sendiri selama ini. Kita lagi ibadah, ditanya, marrobuka, menghadap siapa engkau? Kita tak bisa menjawab karena kita selalu menghadap hawa nafsu kita sendiri selama ini. Itulah alam-alam barzah, alam-alam penantian. Sampai kapan kita menanti, digodok, dihukum, disiksa, dipanasi di alam barzah atau di alam dunia ini? Sampai kapan? Abadan abada, selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan apa? Kiamat. Hingga waktu yang ditentukan apa? Kematian, syakaratul maut. Sampai itu kita menunggu. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya bagi manusia yang tidak mengenal Tuhannya di dalam dunia ini, bagaimana mungkin bisa beragama dan bertuhan sementara di dalam hati kita hanyalah memberhalakan diri kita sendiri dan badan kita sendiri, memberhalakan nur hawa nafsu dan nur badan ini. Selamanya kita takkan pernah bertemu dengan Nurullah dan Nur Muhammad ketika kita belum mati, ketika kita belum baiat, ketika kita belum ketemu kiamat. Tak akan sadar diri kita. Maka selama kita tak sadar, bagaimana mungkin kita bisa selamat mengarungi kehidupan ini? Semua apa yang kita amalkan, semua apa yang kita kerjakan selalu jatuh dan jatuh melewati siratal mustaqim menuju Tuhan, jatuh ke lembah neraka, yakni ke lembah pengakuan diri kitalah yang mentuhani. Di dalam lembah pengakuan diri kitalah yang mengerjakan semua amal yang kita lakukan. Itulah yang dimaksud siratal mustaqim, kehidupan. Selama ini kita jatuh dan terjatuh. Selama ini kita terseok-seok, merangkak, merambat, meniti, melewati siratal mustaqim.
Kenapa? Karena kita selama ini tidak bertuhan, ya terseok-seok, ya jatuhlah martabatnya, jatuh lebih rendah daripada hayawan, jatuh ke lembah neraka, berarti amal-amalnya hangus semua, tidak bisa meniti wat siratal mustaqim yang katanya seperti rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Saking landepnya, saking sulitnya jalan menuju Tuhan. Jadi semua alam-alam itu sudah kita lalui. Tapi kita tidak sadar. Kenapa? Karena yang kita pentingkan di dalam pelajaran di dunia ini hanya pelajaran-pelajaran syariat saja. Hanya pelajaran-pelajaran badaniah saja. Hanyalah pelajaran-pelajaran halusinasi saja. Tanpa kita belajar tentang babagan jiwa, babagan diri, babagan uripe Allah, ya semua tak bisa lillah, akan tetapi kembali kepada iblis dan setan, yakni linafsi. Sekarang sudah jelas bukan? Hari kematian. Siapa yang tahu bahwa kita mati? Ya diri manusianya sendiri. Nanti kalau sudah berbaiat atau mati sebelum mati, akan tahu kapan matinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Menunggu sampai kapan? Menunggu sampai baiat tiba. Menunggu hingga hati kita benar-benar bersungguh-sungguh menjada-wajada melewati pintu baiat atau melewati pintu kematian. Kalau kita sudah melewati pintu kematian, itulah yang dimaksud akhir zaman, itulah yang dimaksud hari kiamat. Kiamatnya nur manusianya dan kiamatnya nur jasad manusianya. Hancur leburnya langit dan bumi serta seisinya. Hancur leburnya hidup manusianya dan hancur leburnya badan manusianya. Hancur lebur kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kembali kepada Tuhannya. Itulah hari kiamat itu. Setelah manusia kembali kepada Tuhannya, manusia kembali kepada keadamannya, manusia kembali kepada ketiadaannya, manusia kembali kepada kegoibannya. Setelah itu, maka bangkitlah Tuhannya sebagai penguasa dirinya. Adakah manusia atau adakah makhluk yang mengaku menjadi Tuhan selain aku saat kiamat tiba? Maka semua terdiam karena semuanya sebenarnya tak hidup, akan tetapi hanyalah uripe Allah lah yang berkuasa atas segenap makhluk-makhluknya. Bagaimana mungkin ada yang bisa menjawab tanpa uripe Allah? Saat itulah titik puncak keheningan manusia, titik puncak kematian manusia, titik puncak ketika manusia rela ridho berbaiat memperjuangkan nasib imannya kepada Tuhannya. Rela ridho pulang kampung yang selama ini lama ditinggalkannya di dalam pengembaraan, di dalam kesibukan urusan dunia ini yang selalu menyiksa hati kita, yaitu alam barzah yang mana kita selalu tenggelam di dalam karepe dewe, tenggelam di dalam keringat-keringat kita sendiri karena saking dekatnya matahari dengan tubuh kita, karena sangat dekatnya setan dengan diri kita selama ini. Ya panas terus. Itulah hari kebangkitan ketika kita sudah tak menjadi Tuhan lagi. Ketika sudah kiamat, maka kita sudah tak bisa menjaga Tuhan lagi lewat amal-amal kita. Ketika kita sudah mengalami kiamat, kita tak bisa menjaga-jaga lagi amal-amal ilmu-ilmu kita. Maka sebaliknya kitalah yang dijaga Allah. Kitalah yang dipelihara Allah. Kitalah yang dicukupi Allah. Tambah kaya manusianya. Kenapa kok kaya? Karena hatinya selalu terima ing pandum. Karena hatinya selalu rela ridho apa kata yang
berkuasa atas dirinya, melewati kodok dan kodar di dunia ini, selalu menerima apa adanya. Itulah surga, itulah bertemu dengan wajahullah. Semua alam-alam itu, alam kematian, alam barzah, alam siksa, alam azab, alam kiamat, hari akhirat, hari pembalasan, hari perhitungan, hari hisab, wasiratul mustaqim, neraka dan surga, bahkan sudah bertemu dengan wajahullah. Bila semua itu sudah kita jalani, berarti tuntaslah perjalanan manusia menuju Tuhannya. Berarti tidak usah menunggu besok. Karena semua perjalanan itu semua terjadi sekarang ketika kita masih ada. Akan tetapi bila kita sudah tidak ada, ya perjalanan itu sudah tidak ada lagi juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu menjadikan, mengembalikan hak-hak cipta Allah, mengembalikan nurullah dan nur Muhammad kepada yang berhak. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita akhiri dengan kembahkan membaca salawat dari Mintahul Bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin wa awrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.